wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami hormati, kita banggakan yang mewakili Bapak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Pak Staf Ahli Menteri Bapak Muhammad Abduh PSD, masih berkelana beliau mewakili Dikjas. Kami hormati para pejabat tinggi media, pejabat tinggi Pratama, para pejabat fungsional, ahli utama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang berhadir. Kami hormati para pejabat tinggi media, pejabat tinggi Pratama, para pejabat fungsional, ahli utama Kementerian Agama yang berhadir. Kami hormati pejabat tinggi media, pejabat tinggi Pratama, para pejabat fungsional, ahli utama Kementerian Sosial yang berhadir. Kami hormati para pejabat tinggi media, pejabat pimpinan tinggi Pratama, para pejabat fungsional, ahli utama Kementerian Dalam Negeri yang berhadir. Kami hormati para pejabat tinggi media, pejabat tinggi Pratama, para pejabat fungsional, ahli utama Kementerian Lingkungan Hidup, Badan Pengendalian Lingkungan Hidup yang hadir. Bersama kita hadir Ibu Sekretaris Utama Kementerian Lingkungan Hidup, kemudian staf ahli Menteri Pak Adi Wardoyo, staf ahli Menteri Ibu Hanifah Dwi Nirwana, serta teman-teman sekalian yang hadir pada kesempatan hari ini. Kami hormati dan kami banggakan pimpinan daerah yang berkenan hadir pada kesempatan hari ini. Ini terkhusus untuk pimpinan daerah, kita mohon tepuk tangan yang luar biasa. Bersama kita hadir Wali Kota Surabaya Bapak Eri Cahyadi SPRD, beliau. Bersama kita hadir Wakil Bupati Biak Numkom Bapak Jimmy CN Kapisa. Mana Pak berdiri? Terima kasih. Tepuk tangan untuk beliau. Kami hormati seluruh jajaran pimpinan daerah yang berada pada kesempatan hari ini. Saya tadi bicara sama Ibu Sestama, Bu, ini untuk pimpinan daerah yang telah berkontribusi cukup besar di dalam rangka mendorong Adiwiyata ini. Apakah ada trofinya juga? Ternyata tidak ada hari ini. Namun demikian, selepas hasil acara hari ini, maka kita yakinkan hari ini juga kami akan memberikan surat penghargaan kepada Wakil Wali Kota, Bupati yang telah membawa Adiwiyata pada lingkungan tugas masing-masing. Tentu tidak gampang, Bapak-Ibu sekalian, di tengah-tengah kesibukan para bupati, para wali kota untuk kemudian mencoba menumbuh kembangkan semangat kedaulatan lingkungan dalam pendidikan anak-anak dan adik-adik kita. Sekali lagi, ucapan yang terima kasih luar biasa kepada para pejabat pimpinan daerah yang telah berkenan untuk mencermati dan merealisasikan program ini. Kami hormati para sahabat saya, Kepala Dinas Lingkungan Hidup lingkup provinsi yang hadir pada kesempatan hari ini. Kami hormati para kepala dinas pendidikan lingkup provinsi yang hadir pada kesempatan hari ini. Pada para kepala dinas pendidikan lingkup kabupaten kota yang hadir pada kesempatan hari ini. Para kepala kantor wilayah Kementerian Agama provinsi yang hadir pada kesempatan hari ini. Para kepala kantor Kementerian Agama kabupaten kota yang hadir pada kesempatan hari ini. Tentu yang kita banggakan seluruh kepala sekolah yang hadir pada kesempatan hari ini. Bapak Ibu, jujur kami ingin terima kasih yang tidak terhingga atas jerih payah Bapak Ibu sekalian, para kepala sekolah, untuk kemudian membangkitkan semangat adik-adik didik kita, anak-anak didik kita, untuk kembali menempatkan lingkungan sebagai panglima dalam pembangunan ini. Kami hormati para mitra dunia usaha, LSM, NGO yang terus kemudian mendampingi acara dan kegiatan kita dalam mewujudkan sekolah Adiwiyata. Hadirin yang berbahagia yang berhadir pada kesempatan hari ini, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan karunia-Nya pada hari yang berbahagia ini kita dapat berkumpul dalam acara penyerahan piagam penghargaan Adiwiyata Mandiri dan Adiwiyata Nasional tahun 2025. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu yang berbahagia, baru saja kita
mengalami bencana yang cukup besar untuk tanah air kita. Kita diingatkan oleh pembawa acara bahwa sejatinya hari ini kita masih berduka cukup sangat dalam. Di bagian barat dari Indonesia hari ini kita mengalami banjir bandang, longsor dan gelombang ekstrim yang membawa korban tidak sedikit. Tentu kita merasa berduka dan sangat prihatin dengan kondisi ini. Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat kemudian menyampaikan kepada kita, alam telah melakukan kalibrasi terhadap apa yang selama ini kita lakukan. Kita tentu sangat menyesal ini terjadi di tengah-tengah upaya kita membangun tanah air ini. Dengan suasana kedukaan kita, patut kita bersyukur ada secangkir harapan dan masa depan pembangunan berkelanjutan di negara kita. Hari ini kita berada di acara penyerahan penghargaan Adiwiyata dan Adiwiyata Nasional tahun 2025. Izinkan saya menyampaikan beberapa poin penting terhadap upaya penguatan terhadap yang kita bisa lakukan bersama-sama. Pertama, saya atas nama pemerintah menyampaikan apresiasi yang mendalam dan setinggi-tingginya kepada 258 sekolah yang mendapat penghargaan Adiwiyata Mandiri, terutama di kita semua. Dan kepada 721 sekolah yang mendapat penghargaan Adiwiyata Nasional, terutama untuk teman-teman yang telah mendapat penghargaan. Jumlah sekolah yang mengikuti program Adiwiyata meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2024, jumlah sekolah Adiwiyata Mandiri dan Nasional tercatat sebanyak 720 sekolah. Pada tahun 2025, jumlah tersebut meningkat menjadi 979 sekolah. Kenaikan ini menunjukkan pertumbuhan yang relatif besar, sekitar 35,8%, yang menandakan bahwa komitmen sekolah-sekolah di Indonesia dalam mewujudkan lingkungan belajar yang berbudaya ramah lingkungan semakin kuat dan konsisten. Ini tentu menjadi pertanyaan mendalam kita. Kita memiliki lebih dari 330.000 sekolah dasar menengah tinggi dan tingkat pertama dan menengah. Kita memiliki sekolah agama lebih dari 100.000. Artinya kita memiliki hampir lebih 450.000 sekolah setingkat sekolah dasar menengah dan menengah pertama dan menengah atas. Hari ini berdasarkan laporan yang ada di kita, maka sejak Adiwiyata ini dicanangkan sejak tahun 2009 atau 16 tahun yang lalu, maka capaian sekolah Adiwiyata kita baru mencatatkan angka kurang dari 3.500. Artinya bahwa upaya selama 16 tahun ini kita hanya bisa menghadirkan kurang dari 1% jumlah sekolah di seluruh tanah air yang kemudian patut mendapat predikat Adiwiyata. Ini harus menjadi pembelajaran kita semua. Ini harus menjadi koreksi kita semua. Lingkungan hidup tidak hanya bisa diemban dan tidak akan mampu diemban oleh Menteri Lingkungan Hidup seorang saja. Maka keterlibatan para pihak menjadi sangat penting. Kalau kita hitung, maka rata-rata 1 tahun selama 16 tahun ini hanya sekitar 218 sekolah yang mampu mencapai predikat Adiwiyata. Kalau karakter ini terus kita teruskan, maka diperlukan waktu hampir 2000 tahun baru ini selesai urusan Adiwiyata di tanah air ini. Apakah kita akan seperti ini terus? Maka kemudian mendorong para pimpinan daerah, para gubernur, wakil gubernur, para bupati, wakil bupati, para wali kota dengan wakil wali kota untuk turun aktif dalam rangka mendiseminasi program ini menjadi sangat konkret dan sangat perlu. Untuk itu sekali lagi kepada para bupati yang telah menghadirkan sekolah-sekolah Adiwiyata pada kesempatan hari ini, kita pastikan hari ini akan saya tanda tangani piagam penghargaan kepada teman-teman semuanya. Kita tahu bahwa kurikulum pendidikan sekolah menengah dan dasar ini, sekolah dasar dan menengah ini cukuplah sangat berat, dan sekolah menengah atas. Ini akan membekaskan jiwa, membekaskan semangat, kemudian memperhatikan kapasitas lingkungan kita. Pembelajaran di Sumatera bagian utara sangatlah cukup penting. Sudahlah cukup pembelajaran ini, tidak perlu kita mendapat pembelajaran lagi dengan kerugian yang cukup sangat besar. Suatu badan pengamat nasional
mengingatkan kita bahwa kerugian yang timbul dalam bencana di Sumatera bagian utara ini meliputi hampir 62 triliun. BNPB menyampaikan kepada Bapak Presiden untuk biaya pemulihan ini mencapai 52 triliun. Artinya bahwa apa yang kita bangun kemudian hancur lebur hanya dalam 3 malam dengan curah hujan 450 mm dalam 3 hari atau 2 hari. Ini harus menyadarkan kita semua bahwa menjadikan lingkungan sebagai panglima tidak boleh lagi kita tunda-tunda lagi. Apalagi kita memiliki semangat untuk membangun Indonesia Emas tahun 2045. Kita tahu persis Indonesia berada di garis khatulistiwa dengan negara kepulauan lebih dari 17.000 pulau yang kemudian dihimpit 2 samudra besar. Artinya apa? Sangat rentannya kita terhadap perubahan iklim yang hari ini sudah kita rasakan. Bapak bayangkan curah hujan rata-rata Sumatera Utara dalam 1 tahun maksimal 3.000 mm per tahun. Kemudian hadir kemarin dalam 3 hari 450 mm dalam 3 hari. Artinya bahwa pada hari itu, pada 3 hari itu, maka ditimbangkan kepada kita lebih dari 1 bulan air hujan yang jatuh pada hari itu. Bayangkan sekali berapapun kita pada menghadapi dengan jumlah hujan yang cukup besar ini, maka yang terjadi bencana yang sangat besar. Saya sudah pilih dari Sumatera Utara untuk melihat langsung kondisi landscape kita. Saya juga langsung menengok Sumatera Barat, dan insya Allah hari Sabtu nanti saya langsung akan ke Aceh dan sekitarnya. Dari 2 provinsi yang kita hadiri, maka kemampuan landscape kita sudah tidak mampu untuk menghadapi tantangan iklim kita. Tantangan iklim kita tidak hanya kita rasakan dalam bentuk curah hujan yang tinggi, tetapi hampir kita rasakan di semua pesisir Jawa, mungkin mulai dari Surabaya sampai Jakarta, hampir setiap tahun terjadi kenaikan permukaan air laut. Ini yang kemudian memerlukan kita perhatian kita semua. Kalau kita masih menggunakan cara-cara seperti ini, maka 2000 tahun lagi baru 450.000 sekolah dasar, menengah dan tinggi dan menengah, pertama dan tinggi ini mampu kita sematkan adiwiyata. Hari ini hanya simbol inilah yang melambangkan bahwa sekolah tersebut ramah terhadap lingkungan. Belum ada simbol lain yang secara ofisial diakui oleh pemerintah. Simbol ini tidak hanya satu trofi, tetapi pengingat kita semua bahwa saatnya kemudian kita membangkitkan kembali, sekali lagi membangkitkan kembali lingkungan sebagai panglima pembangunan kita. Tentu tanpa itu semua kita sudah langsung menyaksikan sendiri apa yang dijawab oleh alam kita. Alam itu telah dengan arif melakukan kalibrasi terhadap apa yang kita sampaikan, apa yang kita gaung-gaungkan. Indonesia mampu kemudian membangun lingkungannya dengan baik. Namun pada beberapa sisi ternyata masih perlu upaya kita dengan cukup sangat serius. Kita menyatakan kita banyak menurunkan emisi gas rumah kaca, namun salju kita di puncak Kartens itu sudah hampir tidak ada lagi. Apa yang kemudian kita mau bohongkan kembali kepada anak-anak kita, adik-adik kita? Mari kemudian di dalam kesempatan hari ini yang cukup berbahagia ini, kita kemudian bangkitkan semangat kita untuk mampu meletakkan pendidikan lingkungan pada pendidikan yang penting di umur-umur yang sudah berkembang ini. Terima kasih saya ucapkan karena ini membuktikan bahwa semakin banyak tentu sekolah yang akan menanamkan kepedulian lingkungan dalam setiap aktivitas pendidikannya, sekaligus mempertegas peran sekolah sebagai salah satu pilar utama dalam membangun masa depan yang berkelanjutan. Penghargaan ini bukan hanya sebuah simbol pengakuan, tetapi merupakan amanah yang besar yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Harapan saya para kepala sekolah yang hadir hari ini, bila mana melihat trofi ini, bergetarlah jiwanya untuk kemudian kembali memperkuat sendi-sendi pendidikan lingkungan hidup bagi anak-anak dan adik-adik kita. Mari kita tularkan, tidak hanya sekolah Bapak Ibu saya saja yang hari ini Bapak hadirkan adiwiyata. Mudah-mudahan dengan kemampuan Tukuri Handayani, maka bisa ditepuk tularkan kepada sekolah-sekolah lain yang belum kemudian berkesempatan mengikuti program ini.
Harapan kita semakin banyak sekolah yang mengemban ini akan menjadi jaminan Indonesia sangat kemudian siap untuk menghadapi pembangunan di masa mendatang. Kami juga terima kasih kepada 3 sekolah rakyat yang memulai program Adiwiyata pada tahun ini. Ada yang hadir dari sekolah rakyat? Kepala sekolahnya? Terima kasih. Sementara untuk sekolah rakyat, teman-teman Dinas Lingkungan Hidup di Provinsi Kabupaten, teman-teman Kementerian Lingkungan Hidup, maka sekolah rakyat ini tidak wajib hukumnya harus menjadi sekolah adiwiyata. Saya titip benar kepada seluruh teman-teman kepala dinas lingkungan hidup di provinsi, kepala dinas lingkungan hidup di kabupaten yang berada di dalamnya ada sekolah rakyat, wajib kita bangun adiwiyata pada sekolah rakyat tersebut. Kenapa demikian pentingnya sekolah rakyat itu? Karena inilah satu-satunya sekolah yang kemudian diinisiasi oleh Bapak Presiden dengan seluruh anggarannya berasal dari APBN. Artinya apa? Sekolah itu dibangun dengan duit rakyat, harus memang menjadikan kader-kader yang tidak hanya mampu membangun ekonomi, tetapi harus mengembalikan lingkungan kita dengan sangat baik. Hingga pada kesempatan hari ini saya harapkan kita semua, tidak ada satupun dari 166 sekolah rakyat yang hari ini berdiri, wajib kemudian pada tahun depan sudah tersematkan sekolah adiwiyata pada sekolahnya masing-masing. Bapak sekalian, tentu menuju sekolah rakyat menuju adiwiyata tahun 2025 merupakan hal baru dalam penyelenggaraan adiwiyata di tahun ini dan akan menjadi langkah penting untuk memperkuat upaya pendidikan lingkungan di berbagai satuan pendidikan kita. Harapannya inisiatif ini dapat mendorong semakin banyak sekolah rakyat untuk ikut membangun perilaku ramah lingkungan serta memperluas dampak positif gerakan adiwiyata bagi peserta didik dan masyarakat di sekitarnya. Harapan kami perilaku ramah lingkungan yang diterapkan oleh sekolah dan seluruh warga di sekitarnya dapat memberi dampak nyata terhadap peningkatan kualitas lingkungan hidup baik di dalam lingkungan sekolah, di rumah maupun pada wilayah yang lebih luas. Teman-teman sekalian, hari ini memang ada 5 ketahanan yang memang harus kita perhatikan di tengah-tengah krisis iklim ini. Yang pertama adalah ketahanan pangan kita. Dengan dampak perubahan iklim ini, maka sangat berpengaruh kepada ketahanan pangan di semua negara. Selanjutnya adalah ketahanan